Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa hujjatallahi 'alan nasi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita lanjutkan pagi ini dengan sedikit mengulang penjelasan yang terdapat dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat yang ke-101 dan 102. Karena ada beberapa penjelasan yang belum tersampaikan pada pekan yang lalu. Bapak Ibu sekalian, mari kita coba cermati penjelasan mufassir terkait dengan ayat ini. Qala muallif rahimahullah, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu rasulakum an asya'a la hajata lakum biha wa laysat mimma yu'inukum ala amri dinikum in tadhharu lakum tasukum lima fiha minal masyaqqah wa in tas'alu an hadhil asya' allati nuhitum 'anis su'ali anha hina yunazzalul wahyu 'ala ar-rasul tubayyinu lakum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Faqad tajawazallahu an asya' sakata anha al-Qur'an fala tas'alu anha fa innakum in sa'altum anha nazala alaikumut taklif yahkumuha bihukmiha wallahu ghafurun lidzunubi ibadihi idza tabu halimun an yu'aqibahum biha. Qad sa'ala an mithliha qaumun mimman sabakukum falamma kullifu biha lam ya'malu biha fa asbahu kafirina bisababiha. Jadi di ayat yang ke-101, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tas'alu rasulakum an asya', kalian jangan menanyakan kepada rasul kalian tentang sesuatu. La hajata lakum biha, yang sesungguhnya kalian tidak memerlukan pertanyaan itu. Wa laysat mimma yu'inukum ala amri dinikum, dan pertanyaan kalian tentang sesuatu itu sesungguhnya tidak membantu kalian untuk menunaikan perintah-perintah agama kalian. In tadhhar lakum, jika ditunjukkan kepada kalian, tasukum, itu memberatkan bagi kalian. Lima fiha minal masyaqqah, karena di dalamnya terdapat sesuatu yang memberatkan. Wa in tas'alu an hadhil asya', jika kalian menanyakan tentang perkara-perkara tersebut, allati nuhitukum anis su'al, yang sesungguhnya kalian nuhitum anis su'al, dilarang untuk menanyakan tentang hal tersebut. Hina yunazzalul wahyu ala rasul, ketika wahyu diturunkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, tubayyinu lakum, dan itu akan dijelaskan. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, hal itu mudah bagi Allah.
faqad tajawazallahu an asya. Allah sudah membiarkan tentang segala sesuatu, sakata anha, Al-Quran, di mana Al-Quran tidak membahasnya. Fala tas'alu anha, karena itu jangan kau tanyakan tentang hal itu. Fa innakum in sa'altum anha, karena jika kalian menanyakan tentang hal tersebut, nazala alaikumut taklif bi hukmiha, kemudian Allah turunkan hukum dengan sebab pertanyaan, dan itu memberatkan. Wallahu ghafurudz dzunub li dzunubi ibadih, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun terhadap dosa-dosa hambanya. Kapan? Idza tabu, jika mereka bertaubat. Halimun, Allah Maha lembut, Maha mengasihi, an yu'aqibahum biha, untuk menghukum kalian dengan pertanyaan tersebut. Bapak Ibu sekalian, minggu yang lalu sempat kita jelaskan, cuman ada beberapa penjelasan yang belum tersampaikan. Yang pertama ini tentang kenapa atau apa yang melatar belakangi ayat ini turun. Disampaikan oleh para ahli tafsir, ada banyak versi. Yang pertama bersumber dari Abdullah bin Abbas, ya. Kana qaumun yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istihza'an. Jadi ada sebab yang pertama, ada sekelompok orang bertanya kepada Rasul, tapi pertanyaan itu istihza'an, ya ngetes sambil meremehkan. Istihza itu ada unsur menghinakan. Fayaqulu rajul, orang itu kemudian bertanya, man abi, bapakku siapa ya Rasul? Ya, coba. Ya. Fayaqulu rajul, kemudian yang kedua pertanyaannya, tadhillu naqati, ontaku, ontanya itu tersesat, hilang. Terus tanya, aina naqati, di mana ontaku ya Rasul? Fa anzalallahu hadhil ayah, kemudian Allah turunkan ayat ini. Jadi pertanyaan yang la hajata fihi, tidak ada keperluannya untuk meningkatkan kualitas ibadahnya, kualitas pemahaman agamanya. Kenapa bertanya tentang man walidi? Man walidi, siapa ayahku? Kemudian aina naqati, di mana ontaku? Nggih. Jadi Rasul, coba jenengan cermati, Rasulullah itu kan utusan Allah untuk seluruh umat. Kalau di Madinah pada saat yang membersamai Rasul untuk menunaikan ibadah haji, ini haji wada, nggih. Pada saat membersamai Rasulullah itu menunaikan haji wada bersama 100.000 orang. Nggih. Makul nambaten. Bisa diterima logika akal, dari 100 itu semua Rasulullah tahu nama ayah dan ibunya. Yang ngaten. Lah ini pertanyaan, Rasul, bapakku siapa? Ngaten. Terus ontaku hilang. Kira-kira di mana ontaku? Seorang Rasul utusan Allah, sama dengan kalau posisi sekarang, ya, lurah, Pak Lurah, ditanya nasabnya atau ayah masing-masing rakyatnya. Terus sapinya hilang, sapi saya hilang, di mana saat ini posisinya? Begitu. Mereka melakukan pertanyaan ini istihzaan. Jadi ada unsur melecehkan Rasul. Ya sebenarnya Rasulullah pasti tahu, wong dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah turunkan informasi dari Allah, karena Allah itu alim, maha mengetahui. Ya. Ini jadi dengan sebab pertanyaan ini Allah menurunkan ayat ini menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Ya. Ya.
Ini yang pertama. Yang kedua, bersumber dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Jadi saat itu menurut Anas, dia mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menyatakan, fa wallahi la tas'aluni an, janganlah kalian bertanya kepadaku tentang sesuatu apapun, illa akhbartukum, pasti saya akan sampaikan, dengan syarat madum tu fi maqami hadza, selama saya masih di sini. Jadi selama saya di sini, pertanyaan apapun hari ini saya jawab, kata Rasulullah SAW. Faqama ilaihi rajulun, kemudian seseorang itu bertanya, datang, aina madkhali ya Rasulullah, kira-kira nanti saya di hari akhir tempat masukku kemana wahai Rasul? Jawab pertanyaannya. Jadi yang kedua ada pertanyaan, aina madkhali, tempat masukku nanti. Rasulullah jawab, langsung dapat informasi dari Allah, an-nar, nanti lewat neraka dulu, gitu. Faqama Abdullah bin Hudzafah, kemudian Abdullah bin Hudzafah bertanya, man abi ya Rasulullah, tanya lagi, man abi, siapa ayahku ya Rasul? Dijawab langsung, kata Rasulullah, faqala abuka Hudzafah, ayahmu adalah Hudzafah. Ketika bertanya, tapi pertanyaan hanya saat itu. Setelah ini tidak ada lagi pertanyaan, begitu. Jadi ada sebab mereka bertanya karena ada pernyataan dari Rasul, gitu. Kata Rasulullah, fa wallahi la tas'aluni, ya, illa sa'ukhbirukum, apa katakan, illa ukhbirukum bihi ma dumtu fi maqami, selama saya masih di sini. Setelah itu tidak ada lagi pertanyaan. Kemudian ada sumber yang lain, riwayat yang ketiga, ini bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkhutbah menyampaikan pesan-pesannya kepada kami. Faqal, kemudian Rasulullah bersabda, ayyuhan nas, qad faradallahu alaikum al-hajja fahajju, wahai para sahabat, Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada kalian untuk menunaikan ibadah haji. Ini masalah haji. Fahajju, maka tunaikanlah. Ya Pak, fahajju, maka tunaikanlah ibadah haji. Bapak Ibu sekalian, ini kalau dicermati, fahajju, hajja yahujju hajj, maka hajju ini fi'il amr, kata perintah, gitu. Kaidahnya yang disusun oleh para ulama bahwa ketika fi'il itu kata kerjanya perintah, maka kaidahnya al aslu fil amri lil wujub. Asal perintah adalah wajib. Begitu. Berapa kali al aslu fil amri la yaqtadi tikrar. Ya, al aslu fil amri la yaqtadi at-tiqrar. Ya, asal perintah itu tidak menuntut pengulangan. Artinya cukup sekali. Jadi ketika Rasulullah fahajju, tunaikanlah haji. Berarti haji wajib. Wajibnya berapa kali?
al-aslu fil amri la yaqtadi tikrar. Asal perintah itu tidak menuntut pengulangan, berarti sekali. Lah tiba-tiba kata faqala rajulun, tiba-tiba ada seorang sahabat bertanya, akullu amin ya Rasulullah, apakah haji itu setiap tahun wahai Rasul? Jadi Rasulullah ketika ditanya akullu amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, fasakata, Rasulullah itu diam. Tapi yang terjadi qala thalathan, sahabat ini tanya sampai berulang 3 kali, akulla amin ya Rasulullah, akullu amin ya Rasulullah, apa setiap tahun wahai Rasul? Karena sudah dijawab, sudah melakukan pertanyaan 3 kali, Rasulullah menjawab, lau qultu na'am, kalau aku menyatakan iya, la wajabat, pasti kewajiban haji itu setiap tahun bagi setiap individu muslim. La wajabtu mastata'tum, kata Rasulullah, kalau aku wajibkan pasti kalian tidak akan mampu. Jadi Rasulullah itu sudah mikir, mikir di Saudi waktu itu, di Madinah, berarti yang di Indonesia, yang di negara-negara lain kan tidak mungkin. Jumlah pengikutnya, jumlah umatnya sangat banyak. Maka kata Rasulullah, lau wajabtu lamastata'tum, kalau aku wajibkan setiap tahun bagi setiap individu muslim, maka kalian tidak mampu. Kenapa? Karena kata hajju ini likulli fardin, untuk setiap individu. Tapi ketika kemudian Rasulullah SAW menyatakan cukup sekali, karena pertanyaan berulang seperti itu, fa'anzalallahu hadhil ayah, Allah turunkan, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jadi ada 3 versi. Makanya ibu sekalian, perintah ini ditujukan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tas'alu, tidak usah banyak tanya, an asya'a, tentang sesuatu, imtubdalakum, kalau kemudian ditunjukkan kepada kalian, tasukum, memberatkan. Kenapa dikatakan tasukum? Tasukum, karena asalnya, kata Rasulullah, ad-dinu yusrun, agama itu mudah, tapi jangan dipersulit. Ad-dinu yusrun. Kemudian Allah sendiri menyatakan berkenaan dengan puasa, yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sudah. Dalam hadis tentang salat jelas, perintah salat itu untuk berdiri, fa in lam tastati, kalau kamu tidak mampu salat dengan berdiri, maka diperintahkan untuk duduk. Kalau duduk tidak mampu, maka diperintahkan untuk berbaring. Berbaring tidak mampu, bil isyarah, dengan isyarat. Kalau dengan isyarat tidak mampu, disolati. Gitu. Artinya Islam itu Masya Allah memudahkan. Ketika kita dalam perjalanan tidak ada air atau kesulitan mendapatkan air bersih, maka boleh dengan tayamum. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba, dengan
debu yang bersih. Termasuk dalam hadis innama ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan, kata Rasulullah. Sesungguhnya dijadikan untukku bumi ini tahuran, sebagai sarana untuk bersuci. Yang kedua wa masjidan, untuk sujud. Makanya ketika kemudian waktu itu ingat 4.11 itu nggih, atau 212 nggih, itu kan sholat di Monas, banyak komentar nggih, banyak komentar tentang sholat ini riak, macam-macam, sholat di ini berpotensi najis dan lain sebagainya nggih. Padahal kalau kemudian mencermati hadis Rasul jelas innama ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan nggih, itu. Jadi di situ. Makanya ini kemudahan. Makanya la tas'alu an asya imtubdalakum tasukum. Ya. Kemudian munasabah. Munasabah. Kenapa ada apa kaitannya ayat 101 dan 102 dengan ayat yang sebelumnya? Di ayat yang sebelumnya Bapak Ibu sekalian itu berkenaan dengan tugas Rasul. Nggih. Ya, ma'alar rasuli illal balagh, gitu. Itu di ayat yang ke-99. Oke, ayat 99. Coba ini supaya 99 dan 100. Di ayat 99 itu ma'alar rasuli illal balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun kulla yastawil khabithu wat tayyibu walau a'jaba kathratul khabith fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Nggih. Nah, di sini lamma dzakarallahu ta'ala muhimmatar rasul. Ini saya kutip dari tafsir Munir, Pak. Tafsir Al-Munir. Nggih. Nah, saya cari tafsir yang rata-rata belum ada terjemahannya. Ya, kalau jenengan tafsir Ibnu Katsir sudah banyak itu terjemahan. Tapi ini belum ada karena 38 jilid bahasa Arabnya itu. Subhanallah, luar biasa. Profesor Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah baru saja meninggal 2019 atau 2020. Ya. Kata beliau, lamma dzakarallahu ta'ala muhimmatar rasul mujarradul balagh. Jadi di ayat yang ke-9 99 itu menjelaskan tentang wazifatur rasul. Tugas rasul yaitu apa? Al-balagh atau tabligh, menyampaikan tugasnya. Adapun hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa muhimmatul muballighin hiya tanfidhut takalif wal inqiyadu lahu. Kemudian tugas kita al-muballighin, kalau muballigh itu yang menyampaikan, nggih. Muballighin berarti yang menerima penyampaian, ini kita. Apa tugasnya? Tanfidhut takalif. Tanfidh at-takalif, melaksanakan yang diperintahkan. Yeah. Wal inqiyadu lahu. Wal inqiyad lahu, tunduk. Jadi tugas kita itu sami'na wa ta'na. Karena itu Allah menyatakan tentang dan itu sering dibaca hari Jumat itu. Tugas kita itu yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Mendengarkan. Yeah. Kan, dan itu sebenarnya sering yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Kita ngikuti yang baik saja. Yeah. Kemudian karena tugasnya dai itu menyampaikan, rasul itu menyampaikan, sedang kita yang menerima
seruan dari dakwah itu melaksanakan dan tunduk. Duna ayyukthiru alaihi su'al, tanpa harus banyak bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tugas kita itu, tugas Rasul menyampaikan, tugas kita sebagai umatnya sami'na wa ta'na, melaksanakan gitu saja. Karena itu tanpa harus banyak bertanya. Duna ayyukthiru alaihi su'al. Amma lam yuballighu lahum. Jadi tidak perlu banyak bertanya tentang sesuatu yang tidak disampaikan oleh Rasul. Nasaba ayyanhahum an sarahatis anis su'al fima la taklifa lahu. Karena itu dilarang bagi kita la tas'alu an asya. Ngaten. Li alla yakuna dzalika sababan lil ilzami bitakalif tsaqilah, agar supaya tidak menghadirkan perintah-perintah yang di situ memberatkan kepada kita, seperti haji ini. Ya. Jadi itu sebabnya. Jadi kaitannya di situ, Pak. Jadi tugas kita sebagai, kalau kita saat ini, kalau dai itu hanya sebagai menyampaikan, maka mat'u sami'na wa ta'na duna ayyukthira anis su'al. Termasuk seperti tadi pertanyaan tuh, man abi, siapa ayahku, gitu. Ini setiap tahun atau cukup sekali seumur hidup, gitu. Karena itu kemudian Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, inna a'zamal muslimina jurman, sesungguhnya sebesar-besar tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang muslim, apa itu? Man sa'ala an syai'in lam yuharrim, bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, fahurrima min ajli mas'alatihi, kemudian diharamkan dengan sebab pertanyaannya. Kemudian dalam hadis yang lain, innallaha faradha faraidha fala tudayyi'uha, sesungguhnya Allah itu mewajibkan kewajiban, maka jangan disia-siakan. Jadi pelajaran berharga dari sini, yaitu min fiqhil hayah, di sini min fiqhul hayah dari ayat ini apa? Innallaha faradha faraid, Allah itu mewajibkan beberapa kewajiban. Kewajiban yang Allah berikan, fala tudayyi'uha, jangan disia-siakan, jangan diabaikan kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan. Wa hadda hududa, Allah menetapkan hadda hududa, Allah memberikan batasan fala tantahikuha, ya, fala ta'taduha, jangan engkau langgar batasan-batasan Allah. Ya. Wa harrama asya'a, Allah juga mengharamkan asya, banyak hal, gitu. Fala tantahikuha, jangan sampai larangan-larangan yang diharapkan oleh Allah itu kita terjang. Wa sakata an asya rahmatan lakum, ketika Allah membiarkan, maka itu rahmatan lakum, bukti kasih sayang Allah kepada kita. Fala tabhatsu anha, jangan kemudian dicari-cari. Ini contoh, Pak. Allah berikan kewajiban kepada kita banyak hal. Yang utama dan itu yang harus kita jaga adalah salat. Salat 5, as-salawatul khams, salat 5 waktu. Di sini. Ini wajib ini.
Yang kata Rasulullah SAW ketika ditanya oleh orang Arab pedalaman, apa yang diwajibkan atasku? Salat 5 waktu. Apa ada lagi? Illa anta tawwa, kecuali yang tatawu. Berarti yang diwajibkan itu hanya salat 5 waktu. Nggih. Itu wajib. Kewajibannya ini waktunya sudah terhaddada hudud, waktunya sudah tertentu. Kapan waktu subuh gitu, kapan waktu zuhur, kapan waktu asar, maghrib sudah ditentukan. Jangan sampai kemudian kita langgar. Misal waktu asar ini kan agak panjang, Pak. Nggih. Asar. Nah. Terus alam si asar. Nggih. Si padang. Akhirnya sampai kemudian tiba-tiba sudah tarhim. Bisa ada lagi asar. Dalam? Bisa ada lagi asar. Oh, bisa ada lagi asar. Jadi jangan sampai itu. Fala tudayyi'uha. Jangan disia-siakan. Kenapa Ibu? Makanya pesan-pesan nggih. Seperti yang sering saya sampaikan, pesan Mu'ad ya kepada putranya. Seakan-akan tunaikan sholat, seakan-akan ini yang terakhir, nak. Ngaten. Jadi jangan sampai disia-siakan. Nggih, as-salawat was-salatil wusta. Ini salat yang di sini, Pak. Salat-salat yang wajib ini jaga waktunya, jaga pelaksanaannya, jaga ketumakninahannya. Jangan sampai kemudian percepatan. Alasannya sudah hafal, bacaannya sudah hafal, cepat itu, hilang tumakninah. Wusta itu terjadi perbedaan di antara ulama. Wassalatil wusta, ada yang mengatakan wusta di sini adalah asar. Nggih, ini yang pendapat yang banyak sekali. Kenapa dikatakan wusta? Ada yang mengatakan asar ini masa peralihan tugas malaikat. Malaikat yang malam hari dan malaikat yang siang hari, nahar. Jadi ganti sip. Nggih, sipnya malaikat ada 2, Pak. Jadi kalau di snaker kan 3 sip. Nggih, ini 2 malaikat. Sipnya di sini. Mulai subuh. Nggih. Makanya dikatakan inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Itu qiraah di situ, Qur'anal itu maknanya salat. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat yang mengakhiri tugasnya di waktu subuh dan disaksikan oleh malaikat yang melaksanakan tugasnya mulai ba'da subuh. Mereka yang memulai ba'da subuh berakhirnya kapan? Asar. Makanya kemudian para ulama mengatakan salatil wusta, salat asar. Ada yang mengatakan wusta di situ adalah salat subuh, karena antara salat malam dan waktu siang. Ada juga wajih juga di situ. Ada yang mengatakan wusta itu adalah maghrib dan antara maghrib dan isya, yaitu antara asar dan salat maghrib. Karena waktunya yang pendek begitu. Jadi terjadi perbedaan, cuman intinya semuanya harus dijaga sesuai dengan waktunya. Para pecinta bola itu, para pecinta bola, itu kan salat jenengan cermati Liga Indonesia ba'da asar, waktu itu, tapi sekarang berhenti dengan tragedi Kanjuruhan. 15.30 sudah sepak bola kick off-nya. Komentatornya mulai jam 15 gitu. Pertandingan 15.30. Kemudian selesai Liga Indonesia itu Liga Jepang. Kapan dimulai? Jam 17 lebih 15. Menjelang hari. Jam 20 Liga Indonesia lagi. Ini kan selesai nyambung
Selesai Liga Indonesia, Liga Inggris. Nggih. Nggih, selesai Liga Inggris, Liga Spanyol. Dan Italia. Oh, hafal Pak jadwal itu, jenengan jangan khawatir. Liga Spanyol itu terakhir mulainya jam 03 dini hari. Nggih, berarti selesainya 04.45. Ya kan? Ini para pecinta bola, termasuk yang suka judi. Nggih. Itu terus Pak, jenengan mulai. Terus sehingga waktu subuh sudah hilang. Usolli salatas subhi kawanan mabengin delok bal-balan. Gitu. Begitu. Jadi di situ Pak. Makanya perintah kata Rasulullah SAW. Penjelasannya, innallaha farada faraid fala tudayyi'uha. Begitu. Jadi kehilangan nonton itu para pecinta bola. Kibol itu Masya Allah. Kehilangan waktu terlambat, tidak sedih Pak. Makanya dikatakan oleh para ulama, idza qallal ihsas, ya, idza kathural ihsas qallal ihsas. Idza kathural misas qallal ihsas. Jadi kalau orang melanggar sesuatu, orang terbiasanya tertib, kemudian melanggar sesuatu, itu muncul tidak enak, gejolak jiwa, ada kegelisahan. Tapi kalau kemudian 2-3 kali sudah biasa. Makanya para ulama mengatakan idza kathural misas, sering terjadi, qallal ihsas, sensitivitas ini sudah semakin menurun. Alas, tidak apa-apa. Kata Pak Haji Zaini, besok masih ada sholat asar. Begitu Pak. Nggih, jadi jadi bukan masalah. Jadi ya, intinya dalam Islam itu yang itu safar. Nggih, in kuntum ala safarin. Jadi safarnya Pak, bepergian. Bukan karena nontonnya, tapi karena kita bepergian. Jadi kalau pokoknya perjalanan di situ safar, maka itu. Makanya ketika Rasulullah SAW, para ulama menjelaskan tentang hadis Rasul keutamaan musafir, kan 3 yang Allah berikan kepada ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. 1 orang yang berpuasa, gitu. Yang kedua orang yang teraniaya. Yang ketiga musafir, orang yang bepergian. Para ulama ketika memberikan penjelasan itu ada tambahan, bepergian dalam hal apa? Bepergian dalam ketaatan kepada Allah. Jadi ada penjelasan di antara ulama di situ. Nah, itu yang doa-doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Kemudian, makanya kemudian lanjutannya wa intas alu anha hina yunazzalul Qur'an tubdalakum afallahu anha. Meskipun begitu Allah masih memaafkan. Gitu. Dimaafkan. Wallahu ghafurun, Allah Maha Pengampun, halimun, Maha lembut, tidak menghukum secara langsung. Kalau toh memberikan hukuman, hukumannya sesuai dengan ala jinsi amalina, sesuai dengan amal kita. Kemudian kenapa kita dilarang? Qad sa'alaha qaumun min qablikum, karena seperti itu telah dilakukan oleh kaum sebelum kalian. Yaitu ada yang bertanya tentang kepada Nabi Musa alaihissalam, gitu, ketika diperintahkan untuk menyembelih sapi. Tanya, sapinya jenis kelaminnya apa? Jantan atau betina? Gitu. Kemudian setelah ketemu dia jelaskan, tanya warnanya apa? Apa pernah dibuat kerja? Begitu. Qad sa'ala qaumun min qablikum. Thumma asbahu, kemudian dengan setelah mereka bertanya, diberikan ketetapan oleh Allah, kafirin, mereka ingkar. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat ini memberikan hikmah kepada kita. Yang diharamkan oleh Allah jelas. Karena itu Rasulullah mengatakan al halalu bayyin, gitu. Yang halal sudah jelas, wal haramu bayyin, yang haram pun sudah
jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, di antara yang halal dan haram ada perkara syubhat. La ya'lamuha katsirun minan nas, yang mayoritas manusia tidak memahami di situ kecuali ahli ilm. Ya. Makanya dalam hal yang syubhat itu. Tapi yang jelas haram sudah dijelaskan. Dan yang haram sedikit, gitu. Yang haram kan disebutkan innama harrama alaikumul maitah, gitu. Waddama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairil lah. Itu sudah dijelaskan. Jadi yang diharamkan itu artinya sedikit. Yang halal banyak. Begitu. Seperti tanya apa hukumnya makan udang? Jambari. Jambari itu udang. Ya, boleh. Kenapa? Karena tidak dimasukkan, tidak disebutkan yang haram. Tapi bagi mereka yang kena penyakit asam aurat ya itu jangan, gitu. Kemudian bagaimana hukum makan kepiting? Boleh, karena tidak disebutkan dalam larangan. Kembali kepada asal, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Sudah, itu untuk kita. Loh, perkara kita tidak mau makan jangan. Seperti Rasulullah SAW ketika Khalid ibn al-Walid itu menyembelih dobyun, sejenis biawak, tapi biawak darat yang di sana di Saudi waktu itu. Disembelih, disiapkan, dihidangkan untuk Rasul setelah dibakar. Ini daging apa? Dob ya Rasulullah. Rasulullah tidak makan, fakarihahu. Terus ya, kulu, silahkan Anda makan. Nah, sudah biasa, yes, makan. Berarti seperti itu boleh. Cuman Rasulullah tidak makan. Ngerti enggak? Jadi seperti cumi-cumi, monggo silahkan. Boleh dimakan. Asalkan tidak berlebihan. Semuanya asalnya itu pada tubuh kita itu semuanya oke, gitu. Tapi menjadi bermasalah ketika berlebihan. Makanya Allah mengharamkan bersikap berlebihan. Kalau secukupnya, insya Allah. Ngaten nggih, Bapak Ibu sekalian. Jadi terjelaskan sudah tentang ayat ini dari sisi sababun nuzul, kemudian munasabatul ayat dan fiqhul hayah dari ayat ini. Ada yang perlu didiskusikan Bapak Ibu sekalian? Nggih, monggo Bapak. Gantian nggih. Nggih. Saya sangat menarik dari tentang haji tadi, Pak. Nggih. Lalu saya mendengar bahwa haji itu sahnya itu juga Arafah. Padahal rukun-rukun yang lain seperti tawaf, sa'i dan umroh itu juga masuk rukun. Ternyata kok hanya Arafah, Pak. Jadi haji itu di Arafah. Sahnya haji itu di Arafah. Sedangkan orang yang sakit saja sampai nama itu dibawa ke Arafah. Terima kasih, Pak. Jadi terkait dengan haji, Rasulullah mengatakan al-hajju Arafah. Karena itu wukuf. Al-wukuf. Wukuf ini menjadi ruknun min arkanil hajj. Ruknun min arkanil hajj. Jadi rukun, gitu kan? Sedang tawaf, ya, tawaf kemudian sa'i. Ini termasuk wajibatul hajj. Wajibat al-hajj, kewajiban. Nggih. Jadi Pak, wukuf itu rukun. Tapi tawaf dan haji itu kewajiban. Sesuatu yang wajib ketika tidak ditunaikan, maka dia akan sah kapan? Ketika dia membayar dam al-hajju. Nggih. Itu bedanya. Tapi kalau rukun, sesuatu yang kalau tidak ditunaikan tidak sah. Seperti kita sholat, jenengan sholat sendirian. Setelah itu, setelah Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Rukuk. Tidak sah Pak sholatnya. Kenapa? Al-Fatihah itu rukun, kata Rasulullah, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi yang tidak baca. Jadi itu bedanya. Beda antara rukun dan wajib.
Jadi kalau wajib, kalau tidak ditunaikan maka ada haji. Nggih. Tetapi dia tetap sah hajinya. Jadi kita berbicara dari sisi hukum. Tapi kalau pahala berbeda, Pak. Gitu. Berbeda orang yang hanya wukuf kemudian ditunaikan dengan dam. Berbeda nilainya dari mereka yang melaksanakan. Kenapa? Rasulullah mengatakan kepada Ibunda Aisyah, ajruki ala qadri nasabuki. Pahalamu itu berbanding lurus dengan kelelahan yang engkau alami dalam masa perjalanan. Haji itu kan ibadah harta, gitu, termasuk ibadah fisik. Dan ngapunten Pak, kalau sudah di Arafah atau tanggal 8 di Mina, kemudian 9-nya wukuf di Arafah, lelah Pak. Apalagi kondisi saat ini hajinya membawa Android. Temannya suruh doa, gitu, sambil la ilaha illallah, begitu. Itu ujiannya Pak, begitu. Makanya di sini berat. Nggih, ngaten nggih. Monggo Ibu. Haji itu diwajibkan hanya sekali dalam 1 tahun. Nggih. Kemudian ada orang Seumur hidup sekali. Nggih. ingin segera ke sana, Nggih. tapi dia belum daftar haji. Nggih. Belum daftar haji maksudnya sudah daftar tabungan tapi belum sampai kuota. Nggih. Artinya kuotanya belum dapat. Dia belum. Nggih. Jadi kan repot Pak sekarang itu kalau kita daftar tahun ini 2022, nggih, itu Jawa Timur 30 tahun lagi kita berangkat, nggih. Makanya kalau ada niatan, nggih, itu sudah mulai mempersiapkan sejak sejak SMP lah. Pokoknya dia sudah punya KTP atau apa, sudah. Kenapa? 30 tahun Pak. Jadi kalau misal, nggih, misal sekarang usia 50 daftar, nggih, usia 80 nanti berangkat. Terus bagaimana? Kita pertama Allah mencatat niat kita itu dimulai kapan? Kita ketika sudah mulai menabung dan mendaftar. Dah daftar, itu niat sudah. Kecuali Haji Abidin, gitu, asal biaya dinas, itu kan kapan saja, gitu. Atau haji karena dapat warisan, gitu kan. Sekarang langsung kalau NH plus sekarang kan 5-7 tahun Pak. Tapi bedanya kalau NH plus 5-7 tahun DP-nya $5.000. Nggih, sekarang dolarnya sudah 15.250 dikalikan 5.000. Nggih. Nanti pada saat berangkat rata-rata itu 12 sampai 13.000. Jadi itu cepat. Tapi kalau nunggu reguler nggih 30 tahun. Ngaten. Kalau kita sudah menanamkan niat dan sudah daftar, sudah. Allah itu menilai dari kesungguhan niat kita. Begitu. Bisa jadi diberangkatkan dengan cara yang lain, gitu. Itu caranya Allah. Ngaten. Yang penting kita sudah berdaftar. Ngaten ya. Terakhir mana sinten wau? Monggo Pak. Saya pernah berangkat ke Tanah Suci ketika mau umrah itu, di situ pesawat itu kondisinya bersih sekali. Bersih. Kita mau mencari debu itu susah. Nggih. Bagaimana? Di pesawat itu disiapkan air dan kita bisa berwudu. Saya kalau di pesawat seperti pesawat Saudi Airlines, Turki Airlines, Garuda, nggih. Kemudian Lion yang sekarang langsung ke Jeddah, Batik Air itu bisa Pak. Cuman memang wudu itu kita ini kan terbiasa satu gayung lebih, gitu. Padahal sebenarnya kalau jenengan cermati, ini segini, ini sakit. Tapi wudhu yang wajib saja dan hanya sekali. Dimulai cuci tangan, usapkan muka. Nggih. Straight, usapkan sini.
kemudian kasih lagi yang kiri, tuangkan, basuh kepala, diusap, selesai. Itu cukup. Nah, kita selama ini memahami wudhu itu kayaknya lengkap, gitu, kumur-kumur dulu kan, gitu. Jadi yang wajib, makanya kalau di pesawat kita biasanya bawa gelas kecil, masuk di toilet itu wudhu dengan gini, itu bisa. Karenanya langsung sekaligus jamak dan qashar, ngatan. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau di makanya keistimewaan Saudi Airlines itu atau yang itu ada tempat di belakang di antara persiapan konsumsi itu disiapkan, di sana ada karpet. Kita bisa sholat di situ. Kalau batik air dan lainnya enggak. Tapi kalau Saudi Airlines, Turki Airlines itu ada tempat untuk sholat, dan pilot itu atau kopilot gantian sholat. Ngatan, ngatan nggih? Nah, nggih, terakhir Ibu, monggo. Nggih. Kompilasi. Nggih. 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 Jadi ngeten, Bu. Kalau kita cermati, ngeten. Ini yang membedakan kita, nggih. Kalau di Arab dan lainnya, istri ini zaujah. Nggih, zaujah. Zaujah itu rata-rata ini mereka membawa harta. Almal, nggih. Bawa duit, harta. Ini zauj. Nah, harta istri itu milik istri. Jadi ketika kemudian, makanya kalau jenengan mahallat Ummu Hafsah, mahallat tijariyah Ummu Hafsah, berarti unit usaha itu milik Ummu Hafsah. Nah, ketika ini seluruh hasilnya milik sini. Tapi untuk istri, ya, istri, untuk suami, ini dia kerja, al-amal, dia kerja harus membiayai istri dan anak. Itu dia. Dan di Islam di sini itu ndak ada gono ini. Ndak ada. Di tempat kita itu kan ada. Jadi kalau sudah nikah suami istri maka ada gono ini. Kalau di sana mboten. Makanya dibedakan harta istri, harta suami juga. Istrinya kerja itu milik istri, tapi kalau suami milik istri dan anak. Sehingga ketika pembagian warisan jelas, istrinya meninggal, oh punya peninggalan nilainya 1 miliar, sudah suaminya dapat, anaknya dapat, begitu. Tapi kemudian ketika pisah, talak, sudah tidak ada pembagian harta. Sudah gini, wiki duitku mulai dhisik. Nah, inilah yang membedakan di tempat kita. Tidak tahu kemudian ada pembahasan gono gini. Sehingga kemudian di negara kita ada unsulan kompilasi hukum Islam. Ya, kalau saran saya, ini khusus yang belum nikah, yang belum nikah. Yang belum nikah bawa sendiri, dihitung sendiri. Tapi kalau sudah, ini kan repotnya tuh. Suami ngasih mahar, mahar umpamanya 5 gram emas, terus suaminya pingin memulai usaha es tebu, atau cilok. Lah usaha cilok, jangan persani. Saya kunjungan ke salah satu tempat, ada seorang pengusaha. Cilok itu dalam 1 bulan omset penjualannya 1 juta, Pak. 1 juta cilok. Kemudian harganya 500. Berarti dalam 1 bulan berapa omsetnya? 500 juta. Cilok, Pak. Cilok gitu. Saya kemudian, makanya saya katakan, ketika cilok coba membuat,
yang di situ pasti halalnya, gitu. Kemudian meminimalisir penuh gizi, karena itu konsultasi dengan pengusaha gizi, ahli gizi, supaya kemudian jelas. Jual, pasarnya itu luar biasa. Lah, ini suami tidak ada modal, akhirnya pinjem istri, gitu. Dijual lah 5 gram ini. Ketika dijual, dibuat usaha. Kewajiban suami mestinya dikembalikan. Makanya akad itu harus jelas. Ika kata apa mas? Pinjem, lek pinjem dibalekno. Gitu kan? Begitu. Tapi akadnya apa? Oh, investasi. Lah kalau investasi berbagi hasil. Aku ento pira gitu. Begitu. Jadi terus ini nambah harganya. Kalau umpamanya 70 berbanding 70, suaminya 70, istrinya 30, nggak ada masalah. Ini 70 terus dapat. Jadi hartanya bertambah. Ketika meninggal, yang ini hasil investasi ini yang menjadi warisan. Lihat di tempat kita kan buatan nikah, pokoknya sudah nikah, maka akhirnya ada di sini. Ijtihadnya di situ. Nggih. Makanya ini saran saya bagi mereka yang mau nikah dan usaha, konsep harus jelas. Karena ini keberkahan, Pak. Babnya itu bab keberkahan. Karena bisa jadi dengan sebab ini terjadi perceraian atau gagal. Nggih. Makanya di sini. Terus bagaimana? Kalau saran saya, selama kita mengilmui keluarga kita, menggunakan prinsip syariah itu lebih aman. Sudah, kami pakai konsep Quran dan hadis, selesai. Karena itu tidak usah dibawa ke pengadilan. Karena kalau pengadilan nanti maka menggunakan kodifikasi hukum Islam, KHI. Ngaten dah. Kompilasi, nggih, kompilasi dan hasil dari kodifikasi itu. Nggih, ngaten. Ngaten nggih? Iya, yang Quran saja lebih aman. Ngaten. Makanya mulai didata, nggih. Ibu kerja selama ini untuk piro kira-kira? S2 sendiri gitu. Tapi kewajiban, makanya orang Saudi di pemahaman kita, kalau istri umpamanya dengan punya harta ini, suami tiba-tiba kehabisan uang, gitu. Seperti kasusnya Abdullah bin Mas'ud. Ketika suami tidak ada duit, istrinya izin kepada Rasul, boleh tidak kami membantu suami memenuhi? Boleh, itu ihsan. Seandainya istri kemudian beli nasi padang, jenengan tidak dibelikan, tidak boleh baper, Pak. Enggak, kenapa? Ini pendapatan istri. Jadi tidak boleh baper gitu. Wah, awas kan. Tidak boleh. Ini hartanya sendiri. Makanya kalau istri membantu itu ihsan luar biasa. Itu ihsan istri. Ngaten Ibu nggih. Nggih, cekap mudah-mudahan apa yang kita kaji nggih sami-sami, mudah-mudahan apa yang kita kaji tercatat oleh Allah sebagai amal saleh kita. Hadirnya panjenengan ke tempat ini Allah jadikan sarana Allah mengampuni dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah, dan mudah-mudahan Allah mengantarkan kita menjadi pribadi yang istiqomah sampai akhir hayat kita, dan Allah mengantarkan kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah, putra-putri dan cucu yang Allah titipkan pada kita. Mudah-mudahan dijadikan oleh Allah putra-putri dan cucu yang saleh dan salihat, kita dikumpulkan bersama mereka di surga insyaallah. Dan mudah-mudahan seluruh rizki yang Allah titipkan kepada kita menjadi rizki yang membawa keberkahan dalam rumah tangga kita. Rumah tangga kita selalu dijadikan oleh Allah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sampai Allah memisahkan insyaallah. Mudah-mudahan ini akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.